Episode 231. Operasi Malam Hari. Lagi-lagi Satria menyita 5 handphone dari orang-orang itu, lalu kemudian masuk ke dalam mobil, meninggalkan orang-orang yang ia hajar itu begitu saja. Aku sudah telepon orang-orangku, Mas. Mereka dalam perjalanan dan nanti akan membantu para satpam mengurus orang-orang itu. Kata Elena. Mas tidak kenapa-napa kan? Ujar Maya. Ia masih sedikit gemetaran melihat suaminya dikeroyok orang banyak meski itu bukan pertama kalinya ia melihat Satria berkelahi. Santai, aku sehat walafiat. Kita jadi ke mall, kata Satria sambil tersenyum, sekadar menenangkan dua istri tercintanya itu. Gile lu, pulang ajalah, kata Elena. Baik, Nona. Satria mencari jalan terdekat untuk sampai di rumah. Tapi jalanan sore itu memang macet. Tadi kira-kira siapa ya Mas? Tanya Elena. Orang yang sama dengan yang menyerang kita malam itu. Coba kamu buka HP itu, kata Satria. Elena dan Maya mulai membuka HP rampasan Satria itu. Mereka menemukan grup chat yang sama, mereka anak buah Antono. Sial, mereka memang mengajak perang, kata Elena. Nanti malam aku bereskan, kata Satria. Mas mau pergi sendirian? Iya iyalah. Ribet kalau bersama anak buahmu. Sebenarnya semalam aku pergi ke sana dan membakar gudangnya. Semalam, kata Elena keheranan. Bukankah semalam Mas tidur di sebelahku? Aku tidak bisa tidur, terus sekitar jam 1 malam aku ke sana. Jam 3 pagi baru sampai rumah, lalu tidur. Pantesan bangkong. Jika sudah seperti ini, aku tentu tidak bisa diam saja membiarkan mereka seenaknya mengirim orang untuk menyerang kita. Akan aku kejar sampai ke akar-akarnya, kata Satria. Hati-hati Mas. Asteris. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang dihajar Satria? Polisi datang jauh lebih cepat dari anak buah Elena sehingga justru mereka aman. Saat Elena marah besar, sudah pasti ia akan meminta orang-orang profesionalnya untuk menghabisi bedebah-bedebah itu. Alhasil, begundal-begundal sialan itu hanya dibawa ke kantor polisi. Jelas mereka akan tutup mulut dan kalaupun mereka mengaku siapa pelakunya, polisi juga belum tentu akan menyelesaikannya hingga ke akar-akarnya. Elena mendapatkan laporan dari anak buahnya. Bisa saja ia memperpanjang masalah itu dengan menuntut para pelakunya ke pengadilan. Tapi Satria berkata tidak perlu. Elena hanya manut saja. Kini persoalan keamanan sepenuhnya diperintah oleh Satria. Pak Antono telah mendapatkan kabar 1 jam setelah rencana itu gagal total. Betapa murka ia yang saat itu sedang ada di rumah bersama Wirya dan Hardian. Joh, Taek Wedus. Mengurus 1 orang saja gagal. Gerutu Antono. Wajahnya merah padam. Berarti anak muda itu bukan anak sembarangan. Pantas saja dia bisa menjadi menantu Pak Yanuar, kata Wirya. Maaf Mas Antono, ada kemungkinan anak itu akan datang kemari dan balas dendam. Apa sebaiknya malam ini atau beberapa hari ke depan Mas tinggal di tempat lain? Bener kamu Har, aku yakin anak itu yang membakar gudang. Jadi sangat mungkin kalau nanti dia akan kemari, kata Wirya. Begini saja, nanti malam kita ke Villa Jakal saja. Sekalian ngedem utek, sewa perempuan. Terus yang di sini aku akan minta tolong anak buahnya Pak Joko untuk menjaganya, kata Antono. Jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja dia harus mati jika sampai datang kemari. Jadi, siapkan saja banyak orang dengan senjata api, kata Wirya. Ya wes, tak telepon Pak Joko dulu. Asteris. Malam hari, setelah Kayla tidur, Satria bersiap untuk operasi malam sendirian. Ia harus merelakan waktunya untuk bermesraan dengan Maya. Kejadian hari itu sudah tak bisa ditolerir lagi dan harus segera diselesaikan sampai bersih. Satria hanya punya satu tujuan saja untuk sementara waktu, kembali ke rumah Antono. Ia tahu bahwa kemungkinan besar di sana Antono tidak ada. Tapi ada sekian orang yang jauh lebih profesional telah menantinya. Satria sudah hafal alur-alur seperti itu. Tapi mau tak mau ia harus mulai dari sana untuk menemukan keberadaan Antono dan yang lainnya. Tapi jika ia beruntung, ia akan langsung bertemu Antono di sana. Itu artinya Antono adalah orang bodoh. Jam 10 malam, Satria mengenakan celana hitam, jumper hitam, masker dan sepatu serta sarung tangan. Ia membawa beberapa jenis serbuk dan jarum untuk senjata. Pistol, pisau, parang, tidak perlu.
Ia yakin di sana ia akan mendapatkan pistol, pisau atau senjata-senjata gratis. Satria memacu motornya membelah malam yang masih lumayan ramai itu. Ia tak memakai motor kuning kesayangan, melainkan motor bebek yang biasanya digunakan para pelayan untuk belanja. Setengah jam kemudian ia sudah sampai di rumah Antono. Satria langsung memarkir motor di depan gerbang dan meninggalkannya begitu saja. Gerbang besi itu tertutup. Satria dengan begitu mudah melompatinya. Beberapa orang yang tadinya mendengar suara motor dimatikan langsung menatap awas ke arah halaman. Begitu mereka melihat ada seseorang sedang berjalan, maka mereka langsung bersiap-siap. Kyle Wonge. Senjata apapun yang tersedia di sana langsung mereka sambar dan langsung pula mereka bergegas ke depan. Sementara itu, di bagian dalam rumah dan di belakang, sudah banyak orang yang telah bersiap dengan posisi masing-masing. Beberapa di antaranya membawa senjata api. Satria sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ia tak akan berlama-lama untuk menyelesaikan masalah itu. Maka begitu mereka yang sedang berjalan cepat ke arah Satria dan hendak menyerang, Satria telah lebih dahulu melepaskan jarum-jarum yang sebelumnya telah ia bubuhi cairan beracun. Dengan tenaga dalam, Satria hanya perlu melakukan sedikit gerakan, melepaskan 9 jarum beracun untuk 7 orang yang datang menyambutnya itu. Arg! Satu demi satu dari orang-orang itu roboh sembari memegangi leher mereka yang terasa panas. Jarum-jarum itu memang menembus leher mereka dan tersangkut di kerongkongan. Tak akan terlihat dengan jelas dari luar bahwa jarum itu telah bersarang di sana. Bekas masuknya jarum itu juga sangat kecil, setipis ukuran jarum itu sendiri. Usai menghabisi nyawa 7 orang itu dengan begitu mudah, Satria melompat ke atap sebab ia tahu di dalam rumah sudah ada sekian orang yang menunggu. Kini giliran Satria yang menunggu orang-orang itu keluar. Dan hal itu pun terjadi. Orang-orang yang semula menunggu di dalam pada akhirnya penasaran, kenapa lelaki itu tak juga masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi di luar sana? 6 orang memeriksa keluar dan mereka hanya mendapati 7 teman mereka yang terkapar di halaman. Hah? Bagaimana bisa terjadi? Tak ada suara perkelahian. ARGG hahaha. 6 buah jarum masing-masing menembus kepala orang itu dan jarum-jarum tersebut langsung bersarang di otak mereka. Dalam waktu singkat, 6 orang itu ikut terkapar di halaman. Tak ada yang tahu bahwa Satria bersembunyi di atap. Satria cukup sabar dan tak perlu terburu-buru. Sebab jika ia yang masuk ke dalam rumah, resikonya jauh lebih besar. Orang-orang yang menunggu di dalam rumah dan di belakang itu pada akhirnya gelisah juga. Ayo kita berpencar saja keluar bersama-sama. Dia pasti sembunyi di taman. Tapi dia sudah membunuh teman-teman kita dengan sangat mudah. Kau yakin kita akan selamat? Banyak yang sebenarnya merasa takut dan panik. Yang membawa pistol, masing-masing mengawal beberapa orang. Kita akan berkelompok dan menyebar. Pokoknya jika ada yang melihatnya, langsung teriak saja. Kata salah satu dari mereka yang sepertinya dianggap sebagai pemimpin di sana. Orang itu berbicara lumayan keras. Ia tak pernah mengira bahwa Satria mendengar apa yang ia katakan meski Satria ada di atap rumah. Bersambung. Episode 232. Mengejar bos Antono dan Wirya. Anak buah Antono mulai bergerak menyebar. Tak ada yang berpikir bahwa Satria ada di atas genteng. Pakaian Satria yang serba hitam itu cukup membantu untuk mengaburkan dia dalam kegelapan. Satria kembali menyerang diam-diam beberapa orang yang mendapatkan tugas memeriksa di wilayah depan. Mengingat di sana sudah ada korban, maka di bagian depan itu, jumlah orang yang dikerahkan lebih banyak. Ada sekitar 12 orang. Beberapa di antaranya membawa senter, 3 orang membawa pistol dan yang tersisa membawa parang dan pedang. Tanpa menunggu lama, lagi-lagi Satria melepaskan jarum-jarumnya ke arah orang-orang itu. Bagi petarung sekelas Satria, barangkali jarum beracun jauh lebih efektif untuk membunuh diam-diam dalam jumlah masif daripada pistol yang berisik itu. Dan apabila mayat mereka tak diautopsi, maka tak akan ada yang tahu kalau yang membuat mereka mati adalah jarum beracun. Yang pasti, dokter atau ahli forensik akan mudah mengetahui bahwa mereka mati keracunan. Namun bagaimana mereka bisa terkena racun, itu adalah tanda tanya. Mungkin saja akan ketahuan. Ahli forensik kepolisian, khususnya di Indonesia, punya cara unik untuk membongkar kasus kematian. Percaya tak percaya,
Kadang-kadang mereka menggunakan roh, bicara dengan roh mereka yang sudah mati itu. Sehingga, dalam banyak kasus pembunuhan, kok ya selalu saja kasusnya bisa terbongkar. Rahasianya ada pada tim forensik khusus. Jumlah orang yang memiliki kemampuan unik itu hanya terbatas. Satria tak peduli kalaupun jika nanti mayat mereka diperiksa polisi dan para polisi itu tahu bagaimana mereka mati. Yang jelas, bagi siapapun yang berotak waras, tentu tak akan mau mencari gara-gara dengan seorang lelaki yang bisa menggunakan jarum sebagai senjata mematikan. Masih belum ada yang melihat aksi Satria. Tapi orang-orang yang lainnya tahu jika teman-teman mereka yang bertugas di depan telah mati semua. Bulu kuduk mereka langsung berdiri dan tanpa disuruh lagi, mereka semua segera masuk ke dalam rumah. Rasanya memang jelas lebih ngeri daripada melihat hantu. Sebab yang datang adalah malaikat maut. Piye iki? Piye iki? Di dalam rumah itu mereka sangat panik. Masalahnya, musuh tak terlihat dan bisa membunuh tanpa mereka ketahui bagaimana caranya. Tenang. Pokoknya tetap di dalam rumah. Siapkan senjata. Di luar, posisi orang itu diuntungkan karena kita tak tahu di mana dia bersembunyi. Seseorang mencoba menenangkan yang lain. Maka mereka bersiap di dalam rumah dengan perasaan was-was. Satria tak kehabisan akal. Ia merayap diam-diam menuju ke arah kabel penghubung dari tiang listrik PLN ke rumah itu. Mudah saja menemukannya, umumnya setiap rumah selalu berada di atap, terkait dengan tiang kecil yang ada di atap itu. Satria hanya perlu memutus satu kabelnya saja sehingga kabel itu tidak jatuh ngelewer, namun listrik di rumah itu mati total. Gelap gulita yang ada di dalam rumah. Mereka semakin panik. Satria menjadi lebih leluasa lagi menyusup ke dalam rumah. Mereka sama sekali belum menyadari kalau Satria sudah masuk ke dalam rumah. Tanpa melihat pun, Satria bisa merasakan di mana saja posisi orang-orang itu. Tapi bukan itu poinnya. Di dalam rumah dan dalam keadaan gelap, Satria hanya butuh satu hal saja untuk membunuh mereka semua dengan menggunakan serbuk beracun. Kejam mungkin. Tapi jumlah itu hanya sedikit saja dari yang pernah dibunuh oleh Satria sewaktu ia masih bertugas di militer. Racun memenuhi udara. Orang-orang yang dilanda kepanikan di dalam rumah itu mulai merasa hidung dan tenggorokan mereka gatal, lalu berubah menjadi panas dan sakit. Selebihnya mereka tak bisa bernafas. Sesak sekali rasanya, seperti dicekik tapi juga mereka merasa seperti menelan bara api. Leher terasa sangat panas dan perih. Semua tercekat sambil memegangi leher. Satria menyahut satu orang, memberi totokan dan menyeretnya ke teras depan, satu-satunya bagian rumah yang masih ada sedikit cahaya dari lampu jalan. Segera saja Satria memberikan penawarnya. Ia butuh satu orang untuk ia tanyai. Beberapa saat kemudian, orang itu sudah tak merasakan sakit di saluran pernafasannya. Namun ia masih pusing dan lemas. Teman-temanmu semuanya sudah mati, ujar Satria dengan nada dingin. Orang itu tampak begitu ketakutan sampai pipis di celana. Apa yang kau inginkan? Kata orang itu. Aku hanya ingin tahu di mana bosmu berada. Dia tak ada di sini. Aku tidak tahu. Ucapnya dengan terbata-bata. Oh, kalau begitu kau mati saja. Tahu begitu aku tak akan menyelamatkan nyawamu. Kau ingin mati dengan cara seperti apa? Jangan. Mudah saja kalau masih mau hidup. Di mana Antono berada? Tadi bos hanya mengatakan kalau akan bermalam di Villa Kaliurang. Yang mana? Ada banyak, kan? Villa Mawar Putih Indah. Dengan siapa saja? Bos Wirya dan beberapa orang. Nah, begitu dong. Sekarang kamu tidur saja, kata Satria. Ia meninggalkan orang itu begitu saja setelah menusukkan jarum beracun. Acara pembantaian itu terlalu sunyi. Tak ada tetangga yang mendengar dan di jam segitu, sudah banyak yang tidur. Lagi pula, rumah Pak Antono seringkali memang riuh. Jadi sebetulnya para tetangga pun sudah kesal dengan anak buah orang itu, seringnya mabuk dan bikin gaduh. Maka apapun yang terjadi di rumah itu, sudah tak ada yang peduli lagi. Tanpa mempedulikan mayat-mayat di rumah itu, Satria segera bergegas, melompati pagar dan menjalankan motornya langsung ke villa yang kini ditempati oleh Antono. Sementara itu, di Villa Mawar Putih Indah, Pak Antono memang menyewa perempuan untuk obat stres. Ia tak tahu kalau di rumahnya, seluruh anak buahnya sudah pergi ke neraka. Dan di villa itu,
Antono dan Wirya ditemani oleh 10 orang profesional yang tak hanya jago berkelahi tangan kosong, namun juga mahir menggunakan senjata apapun. Dengan begitu, Pak Antono dan Wirya merasa aman. Musik berdentum cukup keras. Antono dan Wirya duduk di sofa sambil nonton bola. 4 wanita muda ada di kanan dan kiri mereka. Sesekali menuangkan wine mahal untuk 2 bos yang menyewa mereka itu. Bagaimana jika anak itu tidak datang ke rumah kita? Jika tidak malam ini, ada kemungkinan besok. Pokoknya kita akan tetap tinggal di sini sebelum kita berhasil lebih dahulu membunuhnya. Bagaimana caranya? Kau sudah memikirkan hal itu? Iya, besok pagi keponakanku akan datang dari Jakarta. Keponakanmu yang mana? Di sana, yang dulu sempat menjadi tentara. Oh, ya, baguslah. Dia akan datang sendiri. Bersama anak buahnya tentu. Dia datang bukan karena untuk hal ini saja. Kita butuh sayap baru. Di Jakarta lahannya sempit. Sementara di sini masih sangat luas dan sebagian besar telah kita kuasai. Tiba-tiba, di luar sayup-sayup terdengar teriakan. Suara itu tenggelam oleh musik yang diputar terlalu kencang. 2 orang itu cukup norak, yang diputar lagu dangdut koplo, yang dilihat bola, yang diminum wine berkelas. ARRG hahaha. Wir, kamu dengar sesuatu ndak tuh? Ujar Antono. Kecilkan volumenya. Wirya menyuruh salah satu wanitanya segera mengecilkan suara musik itu. Tapi begitu suara musik sudah tak terdengar lagi, keributan singkat di luar itu sudah selesai. Bersambung. Episode 233. Masih ada yang tersisa. Wirya menoleh ke arah Antono, apa yang kau dengar tadi? Tak ada apapun. Nah ini yang malah aneh. Seharusnya anak-anak di luar dan tidak sesepi ini. Sebentar, aku akan memeriksa keluar. Antono beranjak dari duduknya. Kepalanya sedikit geliar karena ia minum cukup banyak. Kadang jika ingin main perempuan sewaan, Antono lebih suka minum hingga sedikit mabuk. Hal itu akan membuatnya sedikit bertahan lebih lama. Pasti malu kan kalau baru sebentar saja sudah keluar. Begitu Antono membuka pintu, yang ia lihat anak buahnya sudah tergeletak di beberapa tempat. Segera saja ia menutup pintu dan ketika ia berbalik ke ruangan tengah, ia begitu kaget mendapati Wirya dan 4 orang di ruangan itu sudah tergeletak semua. Dan di sana tengah berdiri sosok pemuda yang mengenakan masker dan jumper sehingga ia tak bisa melihat wajahnya. Siapa kau dan apa maumu? Ucap Antono gemetaran. Duduk, pinta Satria. Pak Antono tak segera duduk, hanya berdiri membeku karena saking takutnya. Aku bilang duduk. Satria mengulangi ucapannya dengan nada lebih keras. Lalu Pak Antono segera berjalan dan duduk di sofa. Satria tetap berdiri di tempatnya dengan hawa pembunuh yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya akan langsung berdiri. Apa maumu? Siapa kau? Ucap Pak Antono. Satria menebarkan serbuk kejujuran ke udara. Lalu ia mulai menginterogasi orang itu. Dengan kelompok mana saja kau bekerja sama? Maksudmu kelompok yang ada di Jogja? Iya, aku merangkul semua kalangan, baik kelompok besar atau kecil. Siapa yang kau maksud dengan kelompok besar? Celeng Ireng, King Cobra, Raja Wali, kau pasti sudah pernah mendengar nama kelompok itu, kan? Bagaimana dengan yang dari luar Jogja? Yang terbesar dari Jakarta, OAS, dan Jawa Timur, Big Pang, lalu di Semarang ada Macan Merbabu. Bukankah temanmu Hardian sedang ada masalah dengan Andi? Oh, jadi kau menantu Yanuar. Kau tidak sedang dalam posisi bertanya kepadaku. Hardian tak punya masalah apapun dengan Andi. Jadi yang ia ceritakan untuk pinjam uang ayah mertuaku itu bohong. Iya, kami butuh dana besar. Untuk apa? Membangun jaringan yang lebih solid. Memperbesar elang Jawa, menguasai pasar gelap di Jawa dan Bali, lalu Asia Tenggara. Baiklah, lalu bagaimana hubungan kalian dengan kelompok naga hitam? Apa saja yang kau tahu dari kelompok itu? Mereka pemasok terbesar obat-obatan yang aku jual di sini. Hanya sebatas itu. Iya, selain dari sisi bisnis, apa yang kau tahu dari kelompok itu saat ini? Mereka sedang membuka cabang di Jakarta. Jadi kami akan lebih mudah lagi mendapatkan barang. Tapi di mana mereka saat ini berada? Pusatnya ada di Singapura untuk Asia Tenggara. Baiklah, aku sudah tak butuh informasi apapun lagi darimu, Pak Tua. Hei, apa yang akan kau lakukan?
Jangan, aku tak bisa membiarkanmu hidup. Jadi sampai di sini saja perjalananmu. Satria menaburkan serbuk halus tepat di wajah orang itu. Seketika Pak Antono meradang sambil memegangi lehernya. Ia tak bisa bernafas. Matanya melotot dan perlahan wajahnya berubah menjadi biru. Tak lama kemudian mulutnya mengeluarkan busa hitam dan ia mati. Satria segera meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Ia justru mengantongi HP Antono dan Wirya untuk dipelajari isinya. Mungkin 4 wanita penghibur yang hanya ia buat pingsan itu akan histeris begitu mereka sadar. Peduli amat. Satria segera bergegas meninggalkan tempat itu, memacu motornya dengan kencang. Jam 12:30 dini hari, Satria baru sampai di rumah. Dari mana Mas? Tanya salah satu dari anak buah Pak Yanuar yang sedang mendapatkan giliran jaga malam di parkiran. Biasa, jalan-jalan, kata Satria tak mau mengatakan bahwa ia baru saja menghabisi sebuah kelompok besar di Jogja. Oke Mas Satria, selamat istirahat. Oh iya Om, masih ada chat semprot tidak ya? Buat apa lo Mas? Tadi aku berkelahi dengan beberapa orang. Motor ini dicat ulang saja. Kasihan Mbak Dian atau yang lain kalau besok pakai motor ini pas belanja. Takutnya malah jadi salah sasaran. Oh, dimengerti Mas. Siap, platnya juga tak ganti saja sekalian. Matur nuwun Om. Sama-sama Mas Satria. Satria segera bergegas ke dalam. Ia membuka pintu kamar Maya perlahan. Elena ternyata tidur di sana. Batal lagi deh mau enak-enak bobo dengan Maya. Padahal Satria sudah kepengen banget. Apalagi Maya tidur dengan pakaian tersingkap, memperlihatkan pahanya yang menggiurkan. Satria membuka lemari, mengambil pakaian, menyambar handuk, lalu pergi ke kamar Elena untuk mandi di kamar mandi yang ada di kamar itu. Usai mandi, Satria mengirimkan pesan kepada Leti. Dia meminta Leti mencarikan informasi tentang beberapa kelompok yang tadi disebutkan oleh Antono. Setelah itu Satria tidur. Ia masih malas untuk membuka-buka HP rampasannya itu. Jam 6 pagi, Elena sudah membangunkan Satria. Sayangku, ayo bangun, semalam kamu melungker di sini toh. Jam berapa ini? Ujar Satria dengan aura mengantuk yang belum hilang. Diliriknya Elena yang masih mengenakan baju tidur pendek. Seksi sekali. Perutnya masih belum buncit mengingat kandungannya masih belum ada 1 bulan umurnya. Jam 6, siapa tahu Mas mau jogging sama Mbak Maya. Jalan-jalan pagi aja. Kamu mau tidak ikutan? Yang deket-deket aja ya, agak males. Kayaknya anakmu ini cowok deh, bawaannya aku males mulu. Emang apa hubungannya? Adalah. Hahaha, itu kamunya aja yang males, Hani, nanti ke kantor tidak? Ya ampun, suamiku lupa hari. Ini hari Sabtu, Hani. Ngapain juga ke kantor? Oh iya ding, Maya memangnya udah bangun? Udah, lah tadi kami dibangunin sama Kayla. Sekarang Mbak Maya dan si kecil itu sedang di belakang. Sana geh, cuci muka terus jalan-jalan. Yo wes, bentar ya, kamu juga mau siap-siapkan. Ikutan ah, biar tidak bosen. Hari itu tentu menjadi hari menggemparkan di Jogja. Orang-orang yang mati di rumah Pak Antono dan di villa menjadi sorotan media, pembunuhan misterius judulnya. Namun berita yang muncul masih ambivalent, sebagian teori mengatakan kalau orang-orang yang dibunuh oleh Satria keracunan obat-obatan, sebab para polisi juga menemukan sekian obat-obatan terlarang di rumah itu. Tapi kemudian diketahui juga bahwa pemilik rumah itu, Pak Antono, yang merupakan mantan napi, juga mati di tempat yang berbeda. Cara meninggalnya sama, dengan racun yang sama. Ada asumsi mereka dibunuh. Tapi mencari petunjuknya cukup sulit mengingat dari data yang mereka dapatkan, orang-orang Elang Jawa tidak punya musuh. Tapi tentu tidak semua anggota Elang Jawa mati. Sebagian ada di rumah sakit, sebagian lainnya tertahan di kantor polisi sewaktu mengeroyok Satria, dan sebagian lainnya ada di tempat lain. Pastinya mereka bisa menduga siapa pelaku pembunuhan itu. Usai jalan-jalan dan sarapan di rumah, kebetulan sekali Leti menelpon. Kapten, maaf baru menghubungimu dan tak membalas pesanmu semalam. Kau sibuk, Leti? Tidak juga, hanya saja semalam aku bercinta dengan 3 lelaki sekaligus, jadi aku lelah. Ya ampun, masih juga. Hihihi, itu caraku mengobati luka, tenang, aku tak akan mengungkit-ungkit hal itu lagi. Jadi,
Semalam kau bekerja sendiri tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Iya, kenapa? Kau sudah nonton TV atau baca koran? Orang-orang yang kau bunuh itu masuk berita TV nasional. Bodoh amat, sial. Jika polisi mencarimu, aku akan repot sekali. Memangnya polisi bisa menemukanku? Bisa sekali. Jejakmu tak benar-benar bersih, sebab berita kau dikeroyok di jalanan itu juga cukup viral di medsos. Oh, fuck. Kau juga tahu soal itu. Banyak yang merekam kejadian itu dan mengunggahnya di internet. Mungkin kau akan berurusan dengan polisi. Tapi mungkin mereka hanya sebatas menanyaimu saja. Mestinya, aku menggunakan racun yang tak ada dalam daftar jenis racun yang biasanya beredar. Jadi, jalan mereka akan buntu apabila sekalipun mereka mencurigaiku. Lain kali jika ingin beraksi, kabari aku dulu. Aku hanya tak mau merepotkanmu. Tak masalah. Sudah kewajibanku, sebagai mantan anak buahmu, maksudku. Jadi kau sudah mencari tahu tentang nama-nama kelompok yang aku kirimkan kepadamu. Sudah. Nanti aku kirim file data-datanya. Lalu soal pembunuhanmu semalam, aku akan membuat berita acara palsu yang akan aku kirimkan ke kepolisian. Maksudmu, bahwa itu dilakukan oleh agen rahasia untuk misi top secret di mana kelompok Elang Jawa terlibat. Polisi akan menutup kasus itu. Lagi pula tak akan ada yang menuntut. Thanks, Letty, you are the best. You are the best too, Kapten, I miss you anyway, bye. Letty menutup telepon semena-mena dengan kalimat terakhir yang terdengar kentang dan mengganggu pikiran Satria. Episode 234. Sudah kebelet pengen Maya. Telepon dari siapa mas? Maya bergegas menghampiri suaminya. Tak lama kemudian Elena menyusul sebab Kayla sudah membuntuti eyangnya ke belakang rumah yang sudah seperti kebun binatang mini itu. Letty yang telepon. Semalam aku kirim data ke dia untuk mencari informasi, jawab Satria. Mas ngerepotin dia terus. Elena menyahut sambil duduk di sebelah Satria. Tidak apa-apa. Lah mau bagaimana lagi? Yang semalam bagaimana? Tanya Maya. Operasi berjalan sesuai rencana, kata Satria. Mas membunuh lagi. Ucap Maya pelan sekali. Tidak ada pilihan lain, sayang. Jika tidak, mereka yang akan membunuh kita. Aku tak mau kehilangan orang-orang yang aku sayangi, kalian semua. Lagi pula, aku tetap seorang mantan prajurit, jadi jangan menyesali apa yang aku lakukan kepada musuh. Aku tak menyesalimu, Mas, aku hanya khawatir. Maya mengusap pelan punggung suaminya yang keras itu. Tenang saja, aku memang bekerja seorang diri. Tapi di belakangku ada banyak dukungan. Mantan anak buahku akan selalu siap membantuku. Dan apabila urusan ini sampai diusut polisi, mereka jugalah yang akan membersihkan namaku. Kata Satria. Jadi Pak Antono, Pak Wiryo, dan Pak Hardian sudah mati. Tanya Elena. Mereka memang belum tahu berita apapun. Padahal cukup heboh di semua media massa. Hardian belum. Semalam di atas sedang bersama Antono dan Wiryo. Tapi sepertinya masalah ini akan merembet cukup luas, Elena. Akan ada banyak pihak yang balas dendam. Pokoknya kalian tak boleh pergi-pergi tanpa aku. Kita tunggu saja dulu perkembangannya. Kata Satria. Banyak pihak yang balas dendam. Ujar Maya dengan wajah cemas. Jika aku menjadi mereka, tentu aku tak akan tinggal diam jika teman-temanku dibunuh. Atau sanak saudara dari mereka semua. Jadi hal-hal seperti ini sudah harus aku pikirkan untuk antisipasi. Kata Satria. Pokoknya Mas harus hati-hati. Aku tak mau menjadi janda. Kata Maya. Aku juga tidak mau. Kata Elena. Terus aku kapan dapat jatah? Kata Satria sambil menyengirkan wajahnya. Mbak Maya yang bisa, Mas kan tahu sendiri aku hamil belum ada sebulan, tapi nanti 5 bulan ke atas, kata dokter, sesekali Mas harus melancarkan jalannya dedek bayi. Dan saat itu perutmu sudah besar, oh betapa mengerikan. Jadi aku mengerikan. Gertak Elena. Bukan itu maksudku, dedek bayinya pasti bikin aku gugup dan sulit berdiri. Dicoba dulu. Protes Elena. Maya terkekeh mendengarnya. Lalu Satria menoleh ke arahnya. Nanti malam ya sayang. Kok gitu sih? Protes Satria. Mas nyadar tidak sih sekarang kalau gituan udah beda? Beda gimana? Tidak tahu, kayak semakin lama, capek mas. Minum jamu. Iya pokoknya kalau tidak dikasih,
aku jajan di luar. Enak saja, ucap Maya dan Elena bersamaan, diiringi dengan tatapan pembunuh yang membuat bulu kuduk Satria berdiri. Bercanda sayang, ya ampun, kenapa kalian jadi galak sih? Awas kalau sampai berani sentuh cewek lain, kata Elena sambil mencubit keras pinggang Satria. Aduh, pedes, ndak, aku cuma bercanda, ujar Satria sambil ngolet-ngolet pedes pinggangnya dicubit dengan kuku tajam. Asteris. Di tempat lain, para pelaku bisnis hitam dibuat gempar dengan berita kematian Antono, Wirya dan sebagian anak buahnya. Dari semua pihak itu, sepertinya hanya Hardian yang paling merasa takut. Hari itu juga, dia pergi ke Semarang. Ia tak mau mati konyol seperti dua temannya itu. Lalu tempat yang ia tuju tentu saja adalah kediaman Andi. Beruntunglah Hardian, sebab pada hari itu ia bisa bertemu Andi secara langsung, biasanya orang itu sibuk wira-wiri tidak jelas. Monggo Om, subscribe dulu, salah, komen dulu, aduh salah lagi, masuk dulu Om. Andi menyambut Hardian yang baru saja turun dari mobilnya di halaman depan. Wah, maaf lo ini Mas Andi, aku jadi ngerepotin. Gimana tuh ceritanya sebenarnya Om? Jadi awalnya yang menjadi malapetaka waktu itu kami bertemu keluarga Pak Yanuar, lalu Mas Antono punya ide menculik cucunya, dia menyuruh anak buahnya. Tapi ternyata menantu Pak Yanuar itu bisa mengalahkan anak buah Pak Antono dengan begitu mudah. Jadi pelakunya menantu Pak Yanuar. Itu belum pasti, sebab setelah kejadian itu, sebelum subuh, gudang Pak Antono dibakar orang. Lalu keesokan harinya Pak Antono mengirim orang lagi untuk menyerang menantu Pak Yanuar dan malam harinya, Pak Antono dan yang lainnya mati dengan cara tidak wajar. Tidak wajarnya piye tuh? Katanya diracun. Iya, berita yang aku dengar, tak ada bekas pukulan atau perkelahian, namun sekujur tubuh mereka biru menghitam dengan mulut berbusa dan bau busuk. Kalau racun ya racun apa yang sampai seperti itu? Sianida saja tidak sebegitunya, kata Pak Hardian. Iya, tidak mungkin juga racun sengeri itu kenanya lewat makanan. Tidak ada petunjuk sama sekali. Listrik rumah itu diputus dari atas. Jadi tentu ada pelakunya yang saat itu di sana, kan? Jadinya, polisi menetapkan bahwa kejadian itu adalah pembunuhan. Dilakukan oleh orang yang sama di dua tempat yang berbeda. Semua itu saling terkait dan saling menguatkan. Hanya saja, pelakunya belum kita ketahui. Apa mungkin menantu Pak Yanuar? Kalau berkelahi dia jago, tapi ini soal racun, memangnya dia juga paham racun. Kita perlu banyak bantuan untuk menyelidiki ini, bagaimanapun, saya juga menjalin hubungan bisnis baik dengan Om Antono. Aku tak akan diam saja. Nah, untuk sementara waktu, Om tinggal di sini dulu. Kalau misal rumah Om, atau anak buah Om diserang orang, berarti kemungkinan besar pelakunya adalah pihak dari Pak Yanuar, entah menantunya atau orang suruhannya. Kata Andi. Bagaimanapun juga, Andi adalah sosok yang cerdas. Maka di usianya yang cukup muda itu ia bisa menjalankan bisnis hitam jauh lebih baik dari ayah dan kakeknya. Sepanjang karirnya itu, tentu saja ia sudah mengalami banyak persoalan, menjadi target yang akan dibunuh, atau bahkan menjadi otak pelaku pembunuhan. Bermain di jalan hitam harus kejam total. Jika tidak ia hanya akan diinjak-injak. Kalau tidak oleh kelompok lain ia diinjak polisi. Maka, ketika sudah memutuskan untuk terjun di jalur hitam, pokoknya ya bagaimana caranya ia harus membuat polisi takut. Makasih ya Mas Andi, aku sudah tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Kawan-kawan di Jogja semua takut dan tak mau terseret masalah ini. Tenang Om Har, kalau Jogja mampet, maka rezekiku di sini juga seret. Aku akan bantu mengusut masalah ini. Jika sudah jelas, maka aku akan menggerakkan orang-orang profesional untuk eksekusinya. Kata Andi. Kembali ke rumah Elena. Malam itu Satria sedang tak ingin menjalankan operasi pribadinya untuk memburu orang-orang yang tersisa, termasuk Hardian. Satria hanya sedang malas dan entah kenapa ia begitu ingin bermesraan dengan Maya. Semacam kebelet dan harus segera dilampiaskan. Dengan cukup gelisah, Satria menunggu dan berharap anaknya segera tidur. Tapi kalau diharapkan justru malah tidak terjadi. Kayla terus bermain sampai jam 9:30 malam. Maya dan Elena sampai terlihat lelah meladeni anak itu. Dan ketika Kayla sudah tidur, Satria bersorak senang.
Elena sudah masuk ke dalam kamarnya, lalu kini Satria sedang mendekati Maya. "Apa Mas?" ujar Maya sambil menguap dengan mata terlihat merah karena mengantuk. "Jadi, kan?" kata Satria penuh harap. "Kok aku ngantuk ya, Mas?" Maya mengerjai Satria. Hanya ingin tahu bagaimana reaksi suaminya itu. Satria tidak menyerah, "Tenang, Mas tahu bagaimana caranya membuat kamu tidak mengantuk dan malahan segar kembali. Yuk masuk kamar," kata Satria. Entah kenapa, kini Maya cukup grogi ketika lelakinya itu minta jatah. Alamat bisa berjam-jam. Bukannya tidak enak pas itu terjadi, tapi after effect-nya itu agak traumatis. Bersambung. Episode 235. Ancaman yang sangat berbahaya sedang mengintai. Satria segera melepas kaosnya dan memamerkan otot kekarnya yang keras itu kepada Maya. Dengan sikap yang sangat jantan, ia mulai mendominasi istrinya. Maya selalu menelan ludah jika melihat tubuh kekar suaminya itu. Bulu kuduknya berdiri. Kudapan itu tak bisa ditolak sekalipun setelahnya ia selalu merasa nyeri-nyeri. Satria berjalan mendekat, melingkarkan lengannya yang kekar ke pinggang sang istri. Eating it grows so fast since you're back here from London, honey. Ucap Maya dengan suara serak berbisik. Well, itu tak bisa kecil lagi sayang, mau bagaimana lagi, tapi bukankah wanita menyukainya? Aku suka ukuran yang sebelumnya, but size doesn't matter right, I'll do the best for you. Aku akan selalu melayanimu, bisik Maya. Satu ronde, dua ronde, dan pada yang ketiga akhirnya Satria merasa puas. 3 jam sudah dan waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Maya langsung terlelap seperti orang pingsan. Ia benar-benar lelah, tak peduli jika ranjang itu basah kuyup oleh keringatnya. Jika masih ada Elena dan mereka bermain bertiga, mungkin tak akan seperti itu rasanya. Jam 9 pagi, Maya masih terbungkus selimut. Tapi kemudian ia bangun. Sepertinya Satria yang menyelimutinya sebab ia tak mengenakan apapun. Dan Satria sudah tak ada di sampingnya, ia bangun jam 6 pagi dan berjalan-jalan lalu lanjut bermain dengan Kayla agar anak itu tak mengganggu istirahat ibunya. Maya segera mengenakan pakaiannya. Kedua pangkal pahanya terasa ngilu, sekujur badannya pegal-pegal lalu mulai dari leher hingga perutnya, banyak sekali terdapat tanda merah bekas bibir Satria. Ya Tuhan, kenapa suamiku jadi buas seperti itu? Apakah aku sanggup melayaninya terus? Aku tak mau dia kecewa, tapi di sisi lain aku kewalahan. Elena sedang tak mungkin bisa melayaninya. Maya pasrah. Lalu ia beranjak hendak ke kamar mandi. Saat ia melewati meja rias, dilihatnya secarik kertas yang tertindih oleh kotak obat. Ada tulisan di kertas itu. Maya sayang, diminum obatnya ya biar kamu tidak hamil lagi, dan juga tubuhmu akan kembali segar. Maaf Mas semalam tak bisa menahan diri. Kamu terlalu menggoda, sayangku. Maya senyum-senyum sendiri membaca pesan itu. Padahal ada HP, kenapa tidak lewat WhatsApp saja? Tapi romantis juga idenya. Hanya saja, jika terbaca orang lain maka ia akan malu. Maya minum terlebih dahulu obat itu, lalu ia duduk dan mengatur nafas seperti yang diajarkan oleh Satria. 5 menit kemudian, ia sudah mulai merasakan khasiat obat itu. Tubuhnya kembali segar dan perutnya terasa hangat. Lalu ia oleskan krim buatan Satria untuk menghilangkan bekas merah di kulitnya. 2 menit saja bekas itu sudah hilang. Selebihnya Maya mandi. Ia merasa gerah dan lengket. 1 minggu berlalu tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satria telah mencoba mencari Hardian, namun ia tak bisa menemukannya. Anak buahnya juga tidak ada di rumahnya. Rumah itu kosong. Keluarganya yang lain juga entahlah ada di mana. Bisa saja Satria meminta tolong Letisiana untuk mencari tahu keberadaan orang itu. Namun Satria tak melakukannya. Ia lebih memilih untuk menunggu. Namun pada hari-hari yang lewat dan seolah aman itu, sebenarnya Satria terus-menerus diintai, bukan hanya oleh orang-orang Andi atau kenalan-kenalan Antono dan Wirya, namun yang lebih serius dari itu adalah orang-orang yang satu kelompok dengan Larasati, gadis cantik yang bisa membaca pikiran orang yang dulu pernah menemui Satria di sebuah gym. Bagaimana Larasati dan kelompoknya kembali menginginkan Satria? Itu gara-gara video Satria yang viral, perkelahiannya di jalan melawan anak buah Antono. Laras, kapan kau akan mulai beraksi?
Sudah 3 hari ini kita mengamati pola orang-orang di rumah itu dan juga mengawasi target saat dia berada di kantor. Ucap seorang lelaki yang menjadi atasan Larasati. Dia jarang sekali keluar rumah kecuali ke kantor. Bos, mungkin kita tak bisa melakukan penculikan seperti biasanya. Baiklah, Hideyoshi akan menemanimu menjalankan misi ini. Siap, bos. Larasati memberi hormat. Bersambung.